Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Miranda Putri, NPM saya 10222085. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh Bapak Oon Ferianto SEMSI. Bab kedua ini menjelaskan tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Metode pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Ada analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Lalu ada analisis pendahuluan lanjutan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian dilakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem proposal to conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Yang kedua yaitu ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga ada penyusutan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analisis sistem transaksi, analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai yang pertama ada unit organisasi yang terkait dalam transaksi, lalu formulir yang digunakan, selanjutnya sistem orientasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi. Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah 1. Sistem akuntansi yang sekarang digunakan. 2. Sumber dari dalam perusahaan yang lain. 3. Sumber-sumber luar. Jurnalis sistem mengembangkan sistem akuntansi yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang sering terjadi justru analisis sistem mengembangkan sistem baru untuk menghentikan atau untuk memperluas sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Sumber informasi dalam analisis sistem lanjutan.
Manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara 1. Wawancara, 2. Kuesioner, 3. Metode analisis kelompok, 4. Pengamatan, 5. Pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Metode analisis kelompok digunakan jika 1. Sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. 2. Sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. 3. Sistem yang dianalisasikan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Penyusutan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Penyusutan laporan hasil analisis sistem lanjutan. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelaikan dilanjutkannya tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, desain sistem secara garis besar. Seperti halnya dengan yang ditempuh oleh seorang arsitek dalam pembangunan gedung sekolah tersebut, di atas dalam pembangunan sebuah sistem informasi. Analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Pertama yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Kedua, luas sistem. Ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti manusia, mesin, uang, material, dan metode. Desain sistem secara garis besar lanjutannya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Yang selanjutnya yaitu ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara garis besar adalah bagai berikut. 1. Pernyataan kembali alasan dilakukan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksudkan untuk A. Memungkinkan pemakai informasi melakukan pemilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analisis sistem. B. Menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Sebagai contoh, desain sistem informasi A memenuhi 90% persyaratan yang ditentukan oleh pemakai informasi. Namun biaya pengembangan sistem informasi tersebut lebih mahal 40% dibandingkan dengan desain sistem informasi B. 3. Sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. 4. Asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi.
Yang selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu penyusutan laporan final, desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan, desain secara garis besar, dan evaluasi sistem. Analisis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Jika misalnya dalam tahap desain secara garis besar sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umur piutang. Dalam tahap desain rinci, analisis sistem merancang format laporan, isi laporan, distribusi laporan, pisah batas data yang dipakai sebagai bahan laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penyusutan laporan final, desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Suatu sistem akuntansi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, meskipun kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Yang selanjutnya yaitu ada konversi sistem. Yang pertama itu ada konversi langsung, implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua yaitu konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Lalu ada konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Terus ada juga konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular, berbagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan mohon maaf bila suara saya terganggu dengan suara saya karena saya kebetulan sedang sakit radang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.